أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة وجها الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجها الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجها الكريم. أما بعد. Para hadirin rahimakumullah, hari ini kajian kita adalah materi fikih. Kita bahas masalah poligami. Ini menjadi penting, menjadi hal yang sangat urgent untuk kita ketahui agar kita bisa memahami sebetulnya poligami itu seperti apa. Apakah poligami itu adalah sesuatu yang sebagaimana banyak difahami oleh masyarakat, atau bagaimana pandangan para ulama tentang poligami? Kita fahami dari definisi poligami. Poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan memiliki lebih dari satu istri. Itu namanya poligami. Ada orang kawin yang menikah istrinya dua, itu disebut dengan poligami. Kalau misalnya istrinya 3, itu poligami. Istri 4 pun juga disebut dengan poligami. Nah, batas maksimalnya adalah 4. Tidak boleh yang umat Nabi Muhammad SAW ini memiliki istri yang lebih dari 4. Tetapi yang perlu difahami bahwa poligami ini adalah salah satu penawaran, salah satu solusi yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki yang memang memiliki kriteria untuk melakukan poligami. Ini solusi, bukan wajib, bukan kemudian ini dianggap sebagai ini sunnah Nabi. Ya, ini adalah bukan sebagai sunnah Nabi semata-mata. Banyak orang memahami poligami hanya dianggap poligami adalah bagian daripada sunnah Nabi. Nabi itu ketika menikah lebih dari satu perempuan, itu bukan keinginannya Nabi. Rasulullah menikahi Siti Aisyah, menikahi Siti Hafsah, menikahi Ummu Salamah dan yang lainnya, itu bukan kehendaknya Nabi. Itu atas perintah Allah. Ini yang membedakan antara Rasulullah dan kita orang. Jangan kemudian ditanya, kenapa Anda berpoligami? Saya ikut sunnah Nabi. Tunggu dulu, jangan main-main sunnah-sunnah dulu. Kenapa? Nabi itu ketika menikah atas perintah Allah. Contoh. Ketika suatu waktu Rasulullah itu mentalak Siti Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Siti Hafsah pula ini dinasehati oleh Sayyidina Umar. Rasulullah langsung dinasihati oleh siapa? Malaikat Jibril atas perintah Allah. Yang mana Sayyidina Umar mengatakan kamu harus kembali ke Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan nasihat, kamu harus tunjuk dengan Siti Hafsah. Ini menandakan bahwa perkawinan
antara Rasulullah dengan Siti Hafsah dan istri yang lain tentunya ini atas perintah Allah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, poligami ini adalah sebuah solusi bagi kalangan laki-laki tertentu, Pak. Kenapa? Tidak semua orang laki-laki itu mampu berpoligami. Gayanya boleh, ngomongnya panjang. Wah, ada poligami gini. Kalam firqa, ya. Kalam kosong gitu. Disuruh poligami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Seolah-olah langit runtuh hari pertama. Ya. Hati-hati, makanya itu harus belajar ilmu. Dasarnya berpoligami itu ada sebuah ayat, yaitu terus dalam surat An-Nisa ayat ke-3. Coba dibuka tuh. Surat An-Nisa ayat ke-3. Ini adalah penawaran dari Allah tentang kebolehan berpoligami. Di sana disebutkan dengan jelas kriterianya berpoligami itu apa, dan kemudian perkawinan hukum asalnya itu apa. Itu jelas dalam ayat ini disampaikan. Ketemu? Sudah? Ketemu enggak? Kita buka enggak? Ketemu saya baca. Ayo silakan. Baca dulu. Ya, Pak Bapak baca. Ini Bapak baca. Silakan. Ya, Bapak Bapak. Fankihu ya, artinya dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla. Kalau kalian itu takut tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, maka boleh tuh solusinya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada anak yatim, maka kita bikin penawaran untuk boleh menikah. Berapa jumlahnya? 2, 3, atau 4 maksimal. Tetapi langsung digarisbawahi sama Allah, langsung pakai bold, ya, tebel tulisannya, langsung jelas tulisannya apa? Fa'in khiftum, kalau kamu itu penakut, kata Allah, ya, kalau kamu betul penakut, maka apa? Fa'in khiftum alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil, maka apa solusinya? Jawabannya fawahidatan, maka kawin saya cukup dengan berapa? Satu aja. Maka di sini yang menjadi garis besarnya adalah perkawinan itu fawahidatan. Jangan melihat poligaminya.
Tapi lihat fawahidatannya. Kenapa? Dengan kita menikahi satu perempuan saja, itu bisa menjadikan apa? Kita untuk bisa berbuat adil. Satu dulu kalau mau berbuat adil. Jangan langsung aja dipotong, langsung kawin 2, kawin 3, kawin 4. Tidak begitu. Tapi apa? Fawahidatan dulu. Berbuat adil dengan satu istri. Dengan satu istri belum tentu adil kita. Iya kan? Masih banyak, ya, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ketika ini masih banyak kekurangan, maka ya sudah satu saja. Tapi kalau mau maksa untuk 2, ya silakan. Tetapi harus konsepnya adalah ta'dil, harus berbuat adil. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah itu menawarkan konsep perkawinannya ada 2. Pertama adalah monogami. Yang kedua adalah poligami. Ya. Nah, monogami itu adalah perkawinan seorang laki dengan satu istri. Kalau poligami tadi kita bahas, gitu ya. Dalam berpoligami ini, ya, ini merupakan sebagai pintu darurat. Kalau saya memahami poligami itu adalah pintu darurat yang bisa digunakan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak bisa digunakan sembarang waktu atau dalam sembarang kesempatan. Misalnya begini, kita kalau misalnya naik pesawat, pasti di dalam pesawat itu ada emergency door, pintu darurat, itu pasti ada. Posisi pintu darurat itu posisinya ada di tengah, kalau nggak di belakang, gitu ya. Biasanya tengah tuh, di belakang itu ada satu kecil biasanya. Kalau di tengah itu agak pintunya agak lebar, tempat duduknya pun agak dibedakan, gitu ya. Nah, pintu darurat ini boleh nggak kita buka ketika kita sedang berada di dalam pesawat dalam keadaan normal? Boleh nggak? Tidak boleh. Justru kalau kita buka itu pintu, kita akan terkena undang-undang dalam dunia transportasi. Kita akan mendapatkan sanksi, gitu ya, kalau dibuka dalam keadaan tidak darurat. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, wajib hukumnya. Kalau kita tidak membuka, justru kita keliru, justru kita disalahkan. Misalnya pesawat landing bukan di bandara, landing di mana? Di sungai misalnya, ya, di laut misalnya, ya, dalam keadaan masih selamat. Itu yang harus dilakukan pertama kali adalah membuka pintu darurat. Hukumnya wajib, malah kita kalau bisa melakukan itu, dianggap kita sebagai pahlawan. Karena menyelamatkan banyaknya nyawa. Tapi kalau dalam keadaan normal, buka pintu darurat, apa yang terjadi? Pelanggaran hukum. Beberapa waktu yang lalu, Pak, ada ceritanya itu, kepala desa itu diundang ke Jakarta. Mereka diundang dengan naik pesawat, masing-masing berangkat dari kota masing-masing. Salah satu di antara mereka itu kemudian ada yang iseng. Apa mereka lakukan? Mereka penasaran dengan pintu darurat dibuka. Akhirnya apa? Pesawat jadi terbang, orang ini diturunkan, diganti dengan pesawat yang baru. Ya, karena seperti itu bahayanya kalau mempergunakan pintu darurat secara sembarangan.
Demikian juga masalah poligami. Poligami ini boleh digunakan dalam keadaan apa? Darurat. Dalam keadaan normal jangan. Ya. Darurat misalnya bagaimana? Darurat misalnya bagaimana? Misal istrinya ini memang sakit, ya, atau misalnya rumah tangga ini memang sudah tidak bisa disatukan lagi. Ya, cekcok ini apa? Makanan sehari-hari. Misalnya cekcok, maka poligami kemudian misalnya kalau poligami menjadi solusi misalnya, ya, cekcok terus, talak kemudian sebelum talak poligami misalnya, ya misal, ya. Atau misalnya orang berpoligami itu karena memang kemauan istri. Ada nggak cara? Ada. Misalnya karena memang pengen punya zuriat, pengen punya anak, menikah bertahun-tahun, cek medis ternyata ditemukan bahwa si istri ini mengalami masalah dalam kesehatan, sehingga solusinya adalah ya berpoligami. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Apakah berpoligami itu harus menunggu istri meninggal? Ya enggak, ya. Ya, berpoligami itu tidak harus menunggu ya istri meninggal, hidup pun boleh, tetapi tadi itu namanya kedaruratan itu harus terpenuhi. Oleh karena itu rahimakumullah, banyak orang berpoligami itu tidak menggunakan pengetahuan agama yang tepat, sehingga dalam mengarungi yang namanya kehidupan berdarah rumah tangga berpoligami, ini kehidupan rumah tangga ini tidak humanis. Artinya apa? Tidak menimbulkan namanya kesejahteraan. Yang terjadi apa? Justru terjadi adalah penelantaran. Ya, yang terjadi adalah kebohongan. Yang terjadi adalah ketidakadilan. Ini kenapa yang terjadi? Hal ini terjadi karena memang dalam berpoligami hanya mengedepankan hawa nafsu. Seolah-olah berpoligami itu hanya masalah apa? Seksualitas. Ini yang banyak difahami orang. Padahal tidak. Tidak hanya itu. Islam menawarkan ini karena memang banyak faktor yang memang dijadikan sebagai solusi. Ini sebagai mukadimah, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mukadimah dulu. Pak, itu sarungnya atau dibetulkan, Pak? Nah ini nih, Pak Komar itu sarungnya buka-buka. Ini ya, ada pertanyaan. Saya nak saya tanya itu, ya. Ya. Ada pertanyaan ada? Lanjutkan dulu ya. Baik. Sekarang kita pahami masuk ke ilmunya. Jadi mukadimahnya, sekali ilmunya. Yang pertama adalah di dalam berpoligami itu harus namanya adil, harus ada. Kalau Anda tidak bisa berbuat adil, jangan coba-coba untuk berpoligami. Tetapi dalam hal ini, adil itu maknanya apa? Apakah adil itu misalnya istri pertama dikasih Innova, istri kedua Innova, ketiga Innova, keempat Innova? Apakah adil termasuk misalnya setiap istri beli kalung ini 2 gram emas maksudnya? Apakah kemudian istri pertama rumahnya 2 lantai, istri kedua 2 lantai? Begitu semuanya. Apakah begitu adil? Hah? Tidak. Di dalam literasi buku fikih, ya, masalah adil ini itu dibahasakan dengan namanya al-qismu. Apa al-qismu? Al-qismu itu adalah giliran. Nah, giliran ini yang menjadi kunci sukses di dalam melakukan berbuat adil. Jadi kalau memang kita memang seorang laki-laki, kalau ingin berpoligami harus siap untuk melakukan namanya giliran. Misalnya malam pertama hari Senin
ke rumahnya istri pertama. Hari Selasa ke rumah istri kedua. Hari ketiga, hari Rabu, ya istri ke tiga ya. Hari Kamis istri ke. Nah, kalau memang sanggup berbuat seperti itu, minimal ini adil sudah mulai tercapai. Ya, adil itu sudah mulai tercapai. Jadi dalam pembagian waktu tadi itu setidaknya hak istri yang dipoligami itu, yang dimadu itu bisa dirasakan oleh masing-masing istri. Kira-kira mudah atau gampang? Ini baru mukadimahnya, baru ilmu pembukaan. Pilihannya itu mudah apa gampang? Jadi masalah poligami itu masalah giliran. Nih, bukan masalah finansial. Ya, poligami itu masalah giliran. Sanggup nggak untuk berbuat adil dalam masalah mengilir waktu yang diberikan oleh masing-masing istri? Jangan kemudian istri tua mentang-mentang sudah keriput hari Senin, kalau hari Senin kena penyakit apa, amnesia, lupa dia. Misalnya, tahu-tahu kok Selasa gitu kan? Karena istri mudanya lebih muda di hari Selasa. Hari Senin lewat terus, apa puasa misalnya, apa begitu? Justru kalau kita melakukan itu berarti kita tidak adil. Jadi adil itu masalah giliran, masalah waktu. Waktu apa? Waktu menginap di rumah istri. Tuh. Ya, masalah waktu menginap di rumah istri secara bergantian. Dalam hal ini tidak ada kewajiban kemudian tiap malam, karena misalnya ya hari Senin di rumah si pertama nih, jima di rumah si pertama. Hari Selasa kan giliran si kedua tuh, kita jima istri kedua. Hari ketiga istri ketiga, jima istri ketiga. Apakah begitu dalam berpoligami? Seminggu gitu Pak, ICU juga begitu. Jadi yang pahami bahwa dalam hal mengirim ini bukan mengirim masalah jima, bukan. Kenapa? Jima ketika berpoligami, ya hak menjima, hak hubungan biologis ini ke dalam berpoligami itu hukumnya tidak wajib. Tidak. Dalam hal ini hukumnya statusnya cuma apa? Sunnah. Jadi misalnya di rumah istri pertama di Senin, kemudian menjima. Di rumah istri kedua hari Selasa, tidak menjima. Di rumah hari istri ketiga hari Rabu, dia tidak menjima lagi. Hari keempat di istri keempat dia menjima. Kalau ini terjadi, apakah ini adil? Ini adil. Kenapa? Karena yang perlu kita pahami di sini adalah adil itu adalah masalah giliran, bukan masalah jima. Kenapa? Karena jima itu haknya suami, bukan hak istri. Ya, kalau misalnya sampai suami itu di rumah istri pertama dia menjima, di rumah istri kedua dia tidak menjima, seperti saya contohkan, ini bukan berarti suami tidak adil. Ini sudah adil. Kenapa? Hak istri berupa menggilir waktu menginap itu sudah terpenuhi. Misalnya di rumah istri kedua cuma ya bermalam, cuma nginep, cuma ngopi, tapi nggak kemana-mana. Dia di rumah istri kedua, ya di rumah istri kedua, cuma ngopi aja, cuma makan malam nemenin istri keduanya, gitu kan, sambil dengerin apa nih isi-isi soal rumah tangga nih, misalnya, kan, mendengarkan. Kemudian karena sudah mendengarkan banyak, capek,
ngantuk suaminya. Lupa ya. Tidur, ya kan itu. Kan begitu misalnya ya. Di rumah istri ketiga pun sama, modelnya begitu juga, cuman ngeteh, dengarkan curhatnya, capek juga, akhirnya ngantuk, tidur. Di isi keempat, udah banyak ngomong, wah ini ya, bikin apa namanya, bikin gak ngantuk ini, akhirnya apa? Nah, di jimat, apakah ini adil? Adil, ya, ini adil. Di mana adilnya? Di mana adilnya? Di masalah waktu giliran, ya, di waktu giliran. Jadi sekali lagi masalah adil itu bukan terletak masalah finansialnya, bukan terletak masalah menjimatnya, sama, ya. Tetapi adalah masalah adil itu masalah waktu. Makanya ya para jamaah rahmatullah, di dalam melakukan poligami itu, kalau kita paham ini baru mukadimah ya, sekelumit informasi. Ini berat poligami itu. Sanggup gak? Hari Senin kita di rumah istri pertama, hari Selasa istri kedua, hari Rabu, hari Selasa Senin, Selasa, Rabu rumah istri pertama lagi, terus begitu. Ya. Kira-kira gimana? Kalau rumah istrinya berdampingan enak Pak, tinggal mondar mandir. Dan istri pertama gak usah jauh-jauh lintas provinsi, gak usah lintas kota, dalam satu kota. Istri pertama di Pocis, istri kedua Ciputat, ketiga di Paku Jaya sana. Istri keempat ya di ujungnya Tangsel itu gimana? Ya, misalnya satu kota. Ini perjalanan. Jadi setiap hari itu suami itu ya muter terus. Ya. Badan sehat tidak masalah. Lah kalau badan tinggal kulit sama tulang, ini gimana ceritanya gitu. Makanya ya dari masalah pembagian waktu ini sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam, ini sudah menyulitkan bagi orang yang ingin berpoligami tetapi memaksakan diri. Biasanya orang berpoligami yang pakai bahasa nafsu, ya itu biasanya justru tidak adil, itu sudah nampak dari awal. Ya, ketidakadilan orang yang berpoligami tidak menggunakan ilmu tetapi menggunakan nafsu, itu dari awal sudah nampak bahwa dia ini tidak mampu buat adil. Seolah contoh, seolah adil itu hanya ketika dengan uang, banyak uang, banyak gaya, ya kan? Akhirnya apa? Haknya istri pertama ini tidak terpenuhi. Kenapa? Condongnya ke rumah istri mudanya terus misalnya. Nah ini sudah nampak. Ini nanti ya model orang seperti ini di akhirat nanti, walaupun perkawinannya sah, dituntut nanti ya, istrinya tuh minta tanggung jawab. Ya Allah, ini orang yang masuk surga dulu ya Allah. Istri bagi nanti itu. Kenapa? Dia dulu waktu di dunia saya itu dimadu, tapi ini tidak adil ya Allah. Saya tak ganti rugi. Coba giliran walaupun pakai sorban, ah ini masya Allah gayanya kan, masya Allah luar biasa gitu. Ya pakai ini apalah ya, atau misalnya wah cincinnya luar biasa, jam tangannya bagus, handphonenya yang luar biasa. Berpoligami itu tetap tidak menggunakan ilmu poligami yang benar, di akhirat nanti dituntut sama Allah. Itu para istri nuntut itu. Jangan enak-enakan, ya. Dan kemudian kita menganggap orang paling selamat, tidak. Mungkin dengan urusan dengan hablum minan nas, dengan tetangga, dengan teman aman, tetapi tidak dengan istri. Gara-gara ini banyak orang yang bermasalah di akhirat kelak. Gara-gara apa? Istrinya tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Oleh siapa? Oleh suaminya sendiri. Berapa banyak orang berpoligami
poligami, kemudian konsepnya hawa nafsu, yang terjadi adalah melakukan kebohongan, bohong sana, bohong sini, terus begitu. Berbohong itu kan satu perbuatan dosa, kan begitu kan? Bagaimana dia akan mencapai sebuah konsep sakinah mawaddah warahmah, konsep adil dalam berumah tangga, kalau dasarnya itu hanya dengan apa? Kebohongan. Jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba. Jamaah rahimakumullah. Ini tadi informasi masalah waktu ya, masalah waktu. Yang kedua, masalah cara. Bagaimana cara menggilir istri? Menggilir bukan gilir jimat ya. Menggilir ini masalah waktu menginap. Tolong difahami itu. Bagaimana cara kita menggilir istri? Dalam hal ini ada beberapa cara. Yang pertama, suami itu mendatangi rumah para istrinya. Cara pertama, sesuai dengan jadwal yang disepakati. Ini ada kesepakatan. Tidak bisa Anda menjimat apa namanya, menggilir istri itu tanpa kesepakatan. Tidak bisa. Harus ada kesepakatan. Jadi caranya bagaimana? Kumpulkan tuh istri, kumpul istrinya ini. Berantem nggak kira-kira? Ya, kan adil. Kalau adil itu jangan nutup-nutupi, tidak boleh. Anda berpoligami tapi menutup-nutupi, berarti Anda tidak adil. Kumpulkan istrinya. Kamu nanti gilirannya hari Senin. Catat itu, catat. Kamu hari Selasa, kamu hari Rabu, kamu hari Kamis. Sepakat ya? Sepakat? Udah. Ya, begitu sepakat, baru eksekusi nanti. Gitu ya. Nah, misalnya nih, masing-masing istri punya rumah sih. Maka cara menggilirnya, misalnya saya punya istri 4 misalnya, ya. Istri saya pertama ya di Buaran, istri kedua misalnya di mana? Di Cirende misalnya, ya. Istri ketiga di mana lagi? Yang Tangsel, Paku Jaya, ya. Yang keempat mana lagi? BSD, nah, misalnya. Ya. Maka saya boleh hari pertama ke Buaran, nanti hari kedua saya kemana? Ke Ciputat. Hari ketiga kemana? Ke Paku Jaya. Hari keempat kemana? Ke BSD. Begitu terus. Jadi semua hidupnya menghabiskan waktu hanya untuk menggilir istrinya. Terus begitu. Ya. Jadi kita suami mendatangi rumah istri. Itu cara pertama. Ya. Cara kedua adalah kita punya rumah. Kita punya rumah. Jadi rumah saya misalnya di mana misalnya? Di Pocis. Pocis misalnya. Pocis besar ya. Jadi setiap hari Senin saya panggil tuh istri saya. Istri pertama jangan lupa ya, besok giliranmu. Datang tuh. Setelah itu hari kedua telepon lagi istri kedua jangan lupa besok hari Kamis. Nah, hari Kamis telepon lagi ke rumah ke istri ketiga jangan lupa besok Jumat gilirannya istri ketiga, gitu ya. Terus begitu. Jadi cara kedua adalah para istri mendatangi rumah suami. Dan cara kedua, cara pertama suami mendatangi rumah istri, cara kedua istri mendatangi rumah suami. Yang ketiga itu adalah saya misalnya rumah istri pertama di Pocis, ya. Terus tadi rumah istri kedua, ketiga, keempat di luar Pocis lah pokoknya. Begitu gilirannya istri kedua tuh saya panggil untuk datang ke rumah yang saya tempati, kebetulan ke rumah istri pertama. Saya pahami ya? Saya pahami ya?
Nah itu cara ketiga. Jadi di hari berikutnya istri kedua pulang, panggil istri ketiga ke rumah istri pertama, karena saya memang tinggal di situ. Ya, suruh pulang. Berikutnya panggil lagi istri keempat ke rumah istri pertama yang memang saya tinggal di situ. Ada 3 cara. Cuman cara yang ketiga ini itu hukumnya makruh, kecuali atas kesepakatan para istri sepakat, ya udah nggak apa-apa cara begitu. Yang penting bisa ketemu. Ya enak begini. Ya ini istri sabar ini. Sabar-sabar semua istrinya. Ya kenapa? Di pola cara ketiga mau dia. Ya kan nggak gampang kan? Ini ada ibu datang nih. Nggak gampang kan? Ketemu dengan apa namanya? Saingan bisnisnya gitu kan gitu. Ya. Maka dari itu cara ketiga itu boleh kalau ada kesepakatan. Kalau ada sepakat, suami tidak boleh memaksakan diri. Saya suami kamu harus nurut sama saya. Nggak bisa begitu. Ya, ketika saya berpoligami, Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Dalam hal berpoligami itu ada unsur suami itu harus nurut sama istri itu harus. Dalam hal tertentu ya, misalnya dalam hal ini. Belum lagi kalau masalah bepergian. Kalau pergi kita jalan itu ada aturan mainnya, nggak bisa kalau main comot kita nggak bisa. Ya, nah sekarang di antara 3 itu mana yang paling banyak dilakukan? Cara pertama suami mendatangi rumah istri, atau cara kedua para istri mendatangi rumahnya suami, atau cara ketiga? Gus, tapi kan kalau kita lihat banyak sekarang suami bikin rumah besar dan sang istri ngumpul di situ semua, Gus. Nah, itu bagaimana? Seperti itu. Jadi istrinya dijadiin satu. Jadi satu, ya. Satu rumah. Ya. Saya punya teman dulu dari Afrika. Saya tanya, saya nggak tahu ya kalau dia itu apa namanya orang tuanya berpoligami. Saya tanya dia saudaranya itu ada 30 berapa gitu. Saudara sebapaknya itu 30 berapa. Terus dia cerita, saya orang tua saya itu poligami. Jadi istri tua itu taruh di lantai 1, istri kedua lantai 2, istri ketiga lantai 3, begitu. Ya sampai lantai ke-4, berarti istrinya 4. Orang Afrika kan. Ya. Nah itu bagaimana seperti itu? Apakah boleh? Atau misalnya kita buatkan rumah model cottage. Ya, cottage itu kan halamannya besar. Nanti kemudian ini bukan rumah, tapi kayak kamar, tapi semua sudah fasilitas terpenuhi di situ. Kamar ini jajan-jajan. Gimana Pak? Pantai kan, oh mantap nih gitu ya. Kelihatannya mantap. Gitu ya. Bagaimana seperti boleh nggak? Anggur ada, apel ada, mantap. Tiap hari makannya apa? Apa namanya? Domka. Seolah gitu Bang. Seolah. Jadi jamaah rahimahumullah, menyatukan istri di satu rumah, ya ini harus ada kesepakatan istri. Gak bisa kita maksakan. Pokoknya kamu kan istri saya, nurut sama saya. Gak bisa gitu. Karena apa? Ini menyatukan para istri dalam satu rumah, ini hukumnya makruh. Dalam satu ruangan lah ya, satu ruangan ya, satu tempat. Nah, saya naik di satu tempat. Itu hukumnya makruh. Kemakruhan itu akan hilang kalau istri itu sepakat. Ya udah Bang, nggak apa-apa. Yang penting beda kamar. Seperti itu. Itu boleh. Ingat dalam hal ini, suami dalam perusahaan harus nurut sama keputusan istri bersama. Ya, tidak bisa memaksakan. Tetapi tidak boleh kalau satu ruangan itu satu kamar. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Satu rumah itu boleh dengan catatan apa? Ada kesepakatan. Kalau ada sepakat itu soalnya harus kamu jawab. Bagaimana caranya? Jangan enak aja, gitu ya. Termasuk misalnya rumah itu berjajar, ya dalam satu halaman, gitu ya. Nah itu boleh kalau itu, karena kan rumah sudah pisah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika rumah itu dalam satu tempat.
Ini yang jadi hukumnya sifatnya bisa makruh ketika tidak ada kesepakatan. Bagaimana kalau misalnya suami tidak peduli? Ya pokoknya turun lah. Ini kamu kan istri saya kamu. Ini namanya yang istri tua namanya Komariah, gitu kan? Nah, misalnya istri kedua Maria dia misalnya, ya. Istri keempat misalnya siapa? Ya siapalah gitu ya. Misalnya. Kalau istri semuanya tidak sepakat ya, maaf tidak bisa. Harus semuanya menerima. Kenapa? Sudah konsekuensi dalam hal berpoligami, gitu ya. Jadi itu. Jadi kita nanti bisa ditanya sama orang, Pak, saya mau poligami Pak. Itu apa? Kalau misalnya rumahnya saja di satu rumah boleh nggak? Itu jawabannya kayak tadi. Ya. Suruh tanya sama istri-istrinya, sepakat nggak? Kalau sepakat, ya Bismillah. Kalau tidak sepakat, ya suatu harus pikir bacaan. Ya harus menempatkan tempat yang terpisah, gitu ya. Ada pertanyaan? Gus, Nah. tanya Gus. Misalnya gini Gus. Jadi ada laki-laki, dia kayak Gus. Terusnya dia nikah siri. Jauh lah, misalnya di luar. Nikah siri itu poligami maksudnya? Iya, poligami. Dengan cara nikah siri. Dengan cara nikah siri. Tapi si istri mudanya ini ngerti kalau dia tuh punya istri lagi. Tapi yang istri pertama nggak tahu kalau dia suaminya punya istri lagi. Nah, tapi sang istri kedua ini dia terima gitu loh Gus. Mau dia datang kapan, mau nggak datang ya nggak masalah, itu gimana? Ya, kalau misalnya kedatangan suami ini tidak ditentukan, ya tidak diketahui kapan dia akan datang ke rumah dalam pembagian waktu. Bagian kembali tentu syarat mutlaknya ini kita kembali kepada ucapan pendapat para ulama bahwa syarat utama berpoligami adalah al-qism. Apa itu al-qism? Giliran. Giliran itu ya harus sama rata. Kalau ini 1 kali 24 jam, maka yang istri kedua harus 1 kali 24 jam. Kalau yang ini 2 kali 24 jam, maka istri kedua harus 2 kali 24 jam. Sama. Bahkan nanti akan kita bahas masalah qadha. Qadha itu nggak hanya berlaku dalam sholat. Masalah poligami pun harus ada qadha. Misalnya kan, nanti jatahnya hari Senin, kok ternyata saya nyelinap ke rumahnya istri jatah nomor, harusnya istri pertama, kok saya nyelinap ke rumah istri kedua. Dengan satu ketentuan tidak berlaku misalnya. Maka dalam hal ini ada ketentuan qadha. Bahkan Pak, ini sebagai informasi saja ya, nanti akan kita bahas. Ketika saya berpoligami dengan istri yang masih gadis, dengan saya poligami dengan istri yang janda, itu berbeda perlakuannya. Kalau dengan yang gadis, itu saya harus nginep di rumah istri saya, istri kedua saya yang itu adalah masih gadis 7 hari berturut-turut, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau yang janda itu cuma 3 hari. Nah misalnya nih istri yang janda ngomong, Bang, jangan 3 hari lah Pak, tambah 1 hari Pak. Ya, misal kata suaminya, oke, beres, bisa diatur, gitu ya. Nah, ketika suami mengucapkan bisa diatur, artinya suami harus siap untuk mengqadha daripada jatah istri yang lain sebagai ganti pada istri yang baru ini. Berapa hari dia? Oh 2 hari. Qadhanya 2 hari, 2 hari nanti itu. Nanti bisa ketemunya lama nanti. Kenapa? Begitu dia lewat langsung belok ini. Tidak harus begini, belok. Kenapa? Ya sudah kan sudah diembat semua. Kan gitu.
sampai semua bagian rata, baru belok sini. Itu resikonya. Coba bayangkan seperti itu. Rumit dan poligami. Nggak jadi Pak. Wah ini poligami kalau urusan begini. Ya rumit ternyata. Ya. Apalagi tadi itu kita ini seringkali meremehkan. Kenapa? Kebohongan tadi, berpoligami dasarnya bohong. Sehingga apa? Sehingga konsep adil tidak terpenuhi. Contohnya masalah waktu sampai terjadi pembohongan bersama-sama antara istri muda dengan suaminya. Apa bang? Abang datang ke sini terserah 3 hari sekali, seminggu sebulan sekali, bebas. Yang penting isi pertama bukan masalah itu, nggak tahu dari itu kan, untuk menutupi. Dan hal ini sudah terlihat bahwa keadilan saja tidak mampu untuk berbuat. Itu nanti di akhirat isi pertama nuntut itu, walaupun tidak dia di dunia sampai dia mati isi pertama tidak tahu, di akhirat dia nggak tahu nuntut dia. Wah kalau nuntut udah kelas berat, udah bisa disombong lagi di akhirat kelas lain. Ya ngomong masalah emas juga laku, ngomong masalah apa nggak laku. Makanya ketika kita sudah siap berpoligami, kita siap untuk membagi waktu. Kenapa? Itulah adil. Ya, bukan adil terang. Isi kedua, nanti tanah di sana, rumah sana, apartemen di sana, mobil ini aman. Ya, yang penting terpenuhi. Yang terjadi seperti itu. Istri mudanya dimanja, datang ke showroom pilih mobil, kan begitu ya? Ya kan? Dibaik-baikin. Padahal itu apa? Itu ada proses pendzaliman. Nanti terjadi saling pendzaliman. Yang istri muda menzalimi si suaminya, suaminya juga begitu seterusnya. Nggak akan ada selesainya, tidak akan ada ujungnya. Tetapi kalau kita pakai konsep Islam, insyaallah aman. Pakai Al-Quran, pakai cara Nabi. Ya, Nabi itu juga sama. Nabi itu ketika manggil istrinya itu ingat, itu pas. Yang paling repotnya ketemu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu cemburunya luar biasa. Sholat Isya, kalau misalnya pulangnya nggak on time, dicari sama Siti Aisyah. Mana nih Rasulullah? Begitu. Sampai itu kalau sahabat kalau lagi kumpul di masjid Nabi kan dekat ya. Kan rumahnya Rasulullah kan bisa jadi makamnya Rasulullah kan dekat itu. Ya walaupun sudah dekatnya lah. Ya ketika misalnya Siti Aisyah datang, sahabat itu paham. Rasulullah jemput itu paham. Kenapa? Itu gilirannya Siti Aisyah kemana itu nggak datang. Sampai terjadi pertanyaan Rasulullah itu masuk angin ketika sholat Isya. Maka Rasulullah itu mendatangi salah satu rumah istri yang sudah tua, Saudah. Itu paling tua, istri paling tua usianya ya. Itu cuma minta apa? Cuma minta madu. Kenapa? Madu itu untuk menghilangkan masuk angin. Gitu ya. Minum Rasulullah di rumah Saudah. Mampir sebentar minta obat bahasanya gitu. Siti Aisyah tahu Pak, bahwa saya malam ini nih giliran saya kok mampir ke rumah Saudah. Padahal Saudah itu sudah tua, cemburu luar biasa. Marah Siti Aisyah dan ngomong sama Rasulullah. Rasulullah tidak paham. Ini kenapa nih orang? Kok diam-diam aja nih? Nggak ngerti. Akhirnya ngomong Siti Aisyah. Saya marah katanya. Kenapa? Kamu kemarin ke rumah Saudah ngapain malam-malam? Diinterogasi Pak Rasulullah sama Siti Aisyah. Sampai akhirnya Rasulullah itu kan ngomong, menyampaikan sumpah bahwa mulai hari ini saya tidak mau lagi minum madu. Begitu. Sampai akhirnya turun ayat. Gara-gara itu turun ayat, yang mana ayat itu menyampaikan bahwa tidak boleh mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Ya ini contoh ya masalah giliran sampai sebegitunya. Ya kalau mereka itu para pelaku poligami boleh nih contoh Rasulullah. Ini kan giliran saya nih. Jadi tungguin tuh di Masjid Al-Dia. Ya sambil bak payung ya, bukan mau di ini takut hujan gitu kan ya. Bak payung, bang di bak payung takut hujan gitu ya. Kenapa? Ini kan giliran di masanya. Nah itu ya. Jangan sampai ingat, jangan melakukan poligami dengan tanpa pembagian waktu yang benar atau giliran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa yang terjadi? Hati-hati.
rumah tangga bisa di ujung tanduk. Poligami menjadi perkawinan itu menjadi rusak, gitu ya. Jadi ini ya mukaddimah ya, dan ini sedikit ilmu tentang poligami. Minggu depan kita lanjutkan waktu jatah menggilir itu berapa lama? Apakah 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam atau berapa? Ya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap istiqomah dalam mencari ilmu Allah, dapat ridho, mendapatkan ilmu dan menambah keimanan kita. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.